Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Maulidi, NIM 176601111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil programming, analisis, konsep, serta layout dan denah saya. Untuk lokasi tapaknya sendiri berada di Pasar Belimbing, Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dan ukuran tapaknya sendiri sekitar 793,69 meter. Nah, untuk keterangan tapaknya bisa dilihat di sini. Untuk area A 66 meter, B 186 meter, C 80 meter persegi, dan seterusnya. Untuk batas-batas tapaknya sendiri terdapat pada area A, yaitu bisa dilihat di gambar, yaitu dibatasi oleh jalan belimbing yang merupakan jalan utama pada tapak. Lalu untuk area belakangnya, area BC, CD, dan DE dibatasi oleh dinding, AB, GH dibatasi oleh jalan setapak. View pada lokasi tapak ini memiliki beragam view. Pada arah timur terdapat area parkir pasar, area selatan terdapat jalan belimbing, arah utara terdapat pemukiman warga dan gang-gang kecil, dan untuk area timur jalan setapak untuk berlangsungnya jual beli. Kebisingannya sendiri di sini cukup bising ya, karena lokasi tapak berada di samping jalan belimbing. Untuk vegetasinya sendiri terdapat berbagai macam vegetasi seperti pohon palem, pohon kamboja, pohon lamtoro, dan pohon mangga. Nah, sirkulasi dan transportasinya, sirkulasi utama yaitu terdapat pada Jalan Borobudur, dan terdapat sirkulasi pejalan kaki di pinggir tapak, dan pengguna kendaraan untuk menuju ke arah tapak. Sosial ekonominya sendiri, kondisi perilaku sosial masyarakat di sekitar tapak yaitu masih membuang sampah kurang teratur, dan ini sangat berdampak buruk pada lingkungan. Sirkulasi kendaraan juga kurang tertata karena kemacetan lalu lintas pada jalan Borobudur. Dan rata-rata penduduk sekitar Pasar Belimbing bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar tersebut. Kondisi fisik lingkungan sekitar yaitu masih terdapat beberapa bangunan-bangunan yang kurang ditata secara teratur, dan juga fungsi-fungsi bangunan yang tidak mencerminkan akan fungsinya, seperti pemukiman warga dan gudang-gudang pada pasar tersebut. Bahkan musola pada tapak tersebut kurang ditata, kurang dirawat dengan baik. Untuk air bersihnya terdapat pada sumber air sumur, dan air kotornya sendiri tidak cukup tertata dengan baik, air kotornya, dan drainasenya juga tidak cukup tertata dengan baik karena saluran air pada tapak kurang bagus. Nama proyek saya ialah perancangan pasar tradisional modern dan rusunawa di Jalan Belimbing, Kota Malang. Lalu latar belakang saya yaitu semakin merebaknya kasus COVID ini, pasar-pasar tradisional di Indonesia khususnya di Malang masih belum sesuai dengan protokol kesehatan apa yang diterapkan oleh pemerintah.
Dan isu permasalahan yang paling besar yaitu kurang perhatiannya masyarakat sekitar tentang edukasi COVID dan desain pasar ya yang masih menggunakan desain sebelum ada kasus COVID-19. Lalu untuk solusinya ialah ditambahkannya sirkulasi penghuni dan udara. Dua, yaitu menggunakan sistem drainase yang baik, memanfaatkan sirkulasi udara untuk proses protokol kesehatan, menggunakan material kaca untuk memudahkan cahaya masuk, yaitu sebagai pencegahan kasus COVID-19 ini. Tagline saya yaitu change to the normal function, yaitu merubah ke fungsi kembali, yang dimana pasar-pasar tradisional ini bisa dijadikan sebagai aktivitas utama lagi dalam mata pencaharian masyarakat sekitar Tapak. Ini untuk standar arsitekturalnya, terdapat beberapa standar arsitektural, mulai dari penjual daging, penjual sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Ini untuk standar arsitektural Rusunawa atau tower. Studi presiden saya yaitu Pasar Modern BSD City Tangerang. Kenapa saya mengambil studi presiden ini? Karena dari berbagai macam pasar yang ada di Indonesia, salah satu pasar yang sudah menerapkan protokol kesehatan di Indonesia yaitu pasar ini, yaitu Pasar Modern City, BSD. Nah, regulasi dan peraturannya ya, KLB ialah 1,0 sampai 3.0. Untuk KDB yaitu 60% sampai 80%. TLB 4 sampai 20 lantai, KDH minimal 10%. Dan tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 48 derajat dari as jalan. Aksesibilitas dan sirkulasinya, akses utama pada Tapak nanti saya akan membuatkan 4 titik akses, yaitu 2 titik masuk dan 2 titik keluar, karena akan mudah jika sirkulasinya banyak. Dan untuk akses parkir juga berada di basement dan juga di area non basement. Nah, ini untuk analisis view, yang dimana view akan menghadap ke arah timur karena cahaya matahari dan angin yang bagus untuk proses pemulihan kasus COVID-19 ini, yaitu pada jam 10 pagi, yang dimana akan datang cahaya matahari dari arah timur. Lalu karena iklim di Malang sendiri ini memiliki iklim tropis, sehingga bentuk awal mengikuti bentuk tapak dan mengalami pull up, sehingga panas terik matahari tidak hanya memanasi satu titik, akan tetapi menyeluruh. Untuk kebisingan, kenyamanan pengguna dalam bangunan ialah salah satu faktor terpenting. Oleh karena itu, kebisingan pada area belakang bangunan tapak masih terhalangi oleh bangunan, sehingga membuat view dan sirkulasi angin menjadi terhambat. Nah, sehingga fasad akan dibuat ke depan dan ke belakang untuk mengurangi frekuensi kebisingan. Untuk strukturnya sendiri di sini, untuk struktur core pada bangunan tower saya letakkan di daerah belakang tengah bangunan dan memakai grid kotak-kotak seperti ini. Dan yang terakhir yaitu struktur plat cantilever yang ada pada setiap lantai. Untuk utilitasnya sendiri, air bersih dari sumur bor atau sumur resapan dialirkan melalui pipa lalu dialirkan lagi ke setiap bangunan, setiap lantai. Air kotornya sendiri juga dari setiap lantai menuju ke pembuangan akhir. Untuk sampah saya aturkan di pojok, dan instalasi listrik pun
ada di setiap bangunan. Nah, ini untuk analisis fungsinya, ada primer, sekunder, dan penunjang. Untuk analisis ruangnya, terdapat banyak ruang untuk pasar dan rusunawa, seperti lihat di gambar. Nah, konsep makro saya menempatkan isu, yaitu seperti yang saya awal tadi bilang, kurang perhatiannya masyarakat, dan desain pasar masih menggunakan desain sebelum adanya virus COVID. Dan untuk penyelesaiannya merubah konsep desain pasar secara menyeluruh, pemanfaatan peran masyarakat, menerapkan aspek arsitektur ramah lingkungan. Dan sirkulasi angin pada tapak tidak memungkinkan masuk ke dalam pasar, vegetasi tidak tertata dengan baik, standarisasi antara penjual dan pembeli kurang baik. Dan untuk penyelesaiannya ialah ditambahkan sirkulasi penghuni dan udara, menggunakan sistem drainase yang baik, memanfaatkan sirkulasi udara untuk proses protokol kesehatan, seperti yang ada di analisis tadi, dan penempatan vegetasi secara lokal sehingga terciptanya kesan arsitektur hijau. Konsep bentuknya sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, rusunawa dengan konsep memanjang dan memendek agar memudahkan sirkulasi udara, dan konsep ruangnya sendiri pada area awal sini terdapat lobi dan resepsionis, lalu di sini area pasar utama, dan untuk lantai 2 ialah tempat area pakaian, food court, area merokok, dan lain-lain. Untuk materialnya sendiri terdapat kaca, kayu, keramik, dan beton. Untuk konsep ruang rusunawanya, yaitu ada beberapa rusun di sini, dan di area sini ialah lift dan utilitas lainnya. Konsep strukturnya saya memakai pondasi tiang pancang, memakai balok di bawah dengan ukuran 50 kali 70, kolom pasar 1 meter kali 1 meter, balok 50 cm kali 60 cm, dan kolom rusunawa 50 kali 50 cm. Konsep utilitas sendiri terdapat transportasi vertikal dan horizontal. Untuk plumbingnya, air bersih disalurkan dari sumur biasa dan sumur resapan yang disalurkan melalui pipa dan didistribusikan ke setiap lantai. Untuk area komunalnya sendiri, saya akan menempatkan taman di area tengah tapak. Dan ini untuk set plan-nya. Dari awal sini, nomor 1 ialah entrance, dan lalu masuk melalui gate gerbang. Lalu di sini ada sign seperti monumen atau penanda. Lalu untuk selanjutnya adalah security post, dan nomor 5 ialah area komunal. Nomor 6 adalah exit gate, dan ini adalah pasar, rusunawa, dan sampai yang terakhir yaitu 15, yaitu klinik. Dan ini untuk layoutnya. Ini untuk denah pasar lantai 1. Terdapat entrance, dan di sini ada penjual segala macam yang ada di pasar tradisional. Dan untuk pasar lantai 2-nya, yaitu di sini ada area food court dan area merokok, bebas rokok. Dan ini untuk area cepat saji, penjual makanan cepat saji, area pakaian dewasa, area pakaian anak-anak, ada play zone dan
Cinema Access 1. Dan ini untuk Dinah Tower lantai ganjil, lantai 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Yaitu ada ruang tamu bersama di sini, lalu lorong, dan ada rusun, dan yang terakhir ialah lift dan toilet umum. Dan ini untuk area Dinah Tower lantai genap 4, 6, 8, 10, 12, 14. Di sini ada lorong, rusun, di sini ada area komunal dan taman, dan di sini adalah lift dan toilet umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.